Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahwa la ilaha illallah itu punya syarat-syarat, kewajiban-kewajiban yang patut untuk dipelihara dan dijaga. Ya, inilah yang diisyaratkan oleh penulis di sini. Isyaratkan oleh penulis di sini. Dan ini makna yang disebut oleh penulis adalah hal yang dikenal oleh para ulama dari masa ke masa. Perkara yang tidak ada silang pendapat di dalamnya. Iya. Hanya saja datang dari sebagian ulama belakangan, dia merapikan pembahasan-pembahasan para ulama terdahulu itu. Maka mereka simpulkan bahwa la ilaha illallah itu punya 7 syarat. Iya. Ini berdasarkan ucapan ulama yang telah lalu, tidak keluar. Dan ada yang menambah syarat yang ke-8. Ya. Tapi yang mengucapkan 8 ini tidak bertentangan dengan yang mengucapkan 7 syarat. Jelas ya? Baik. Jadi ada yang menyebutnya 8. Yang menyebutnya 8 itu dalam 2 bait syair yang terkenal. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qubuli laha. Wa zida thaminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Ini 2 bait syair, wazannya Bahrul Basit. Iya. Jadi ilmun yakinun, jadi sebut ada 8 syarat. Yang pertama ilmun. Syarat la ilaha illallah, dia mengilmui kalimat la ilaha illallah itu. Ini yang pertama. Yang kedua yakinun. Dia yakin terhadap kandungannya. Yang ketiga, wa ikhlasun. Dia ikhlas di dalamnya. Kemudian yang keempat, wasidukuka. Dan engkau jujur. Ini as-sidik namanya, kejujuran. Ketulusan. Yang kelima, mahabbatin. Disertai dengan mahabbah, kecintaan. Ini yang kelima. Yang keenam, wangkiyadin, terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, wal qubuli laha. Dia menerimanya, penerimaan. Kemudian ditambah yang ke-8-nya, wazida thaminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Dan ditambah yang ke-8, engkau kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti semuanya berapa syarat? Ada 8 syarat. Iya. Ini yang paling lengkapnya ya. Walaupun yang kebanyakannya menyebut 7. Ya, sebab syarat yang ke-8 kafir itu mereka masukkan ke ikhlas. Dan sebenarnya kalau disebut 8 syarat ini lebih detail. Lebih detail, lebih tegas. Karena Nabi memang mengkhususkan di hadits yang dibacakan oleh penulis di sini, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Ini penegasan dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, jadi bisa hafal 2 bait syair ini ya kalau memudahkan. Ya, ingin memudahkan dihafal 2 bait syair tersebut. Ya. Ada bait syair yang lainnya mirip. Disebutkan oleh Syekh Syuyukhina Hafidh Al-Hakami rahimahullahu taala dalam manzumah beliau. Iya. Tapi beliau sebut dalam 4 bait syair. Sekaligus beliau terangkan tentang apa? Keutamaannya. Kata beliau, wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat fi nususil wahyi haqqan waradat. Ya. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها
Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. Ya, ini Bahrul Rajaz dari Hafidz Al-Hakami. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat. Dengan 7 syarat la ilaha illallah ini telah diikat. Iya. Fi nususil wahyi haqqan waradat. Datang di dalam nas-nas wahyu. Maksudnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Benar-benar datangnya. Ada riwayat, ada ayatnya, ada haditsnya. Ya. Apa itu? Sebelumnya beliau katakan fa'innahu lam yantafi' qailuha. Sungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan mengambil manfaat. Tidak akan mengambil manfaat bin nutqi dengan mengucapkannya. Illa haitsu yastakmiluha. Kecuali kalau dia menyempurnakan syarat-syarat ini, memenuhinya. Apa itu syarat-syaratnya? Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma aqulu. Ya, was-sidqu wal ikhlasu wal mahabbah waffaqaka Allahu lima ahabbah. Jadi ada 7. Al-ilmu, ilmu, yakin dan penerimaan. Wal inqiyad, terikat, ini 4. Fadri ma aqulu, ketahuilah apa yang saya ucapkan. Ya, perhatikan yang saya ucapkan. Kemudian yang kelima, as-sidqu, as-sidq ketulusan, kejujuran, wal ikhlasu, keikhlasan, wal mahabbah dan kecintaan. Waffaqakallahu lima ahabbah. Semoga Allah memberi taufik kepadamu pada hal yang dia cintai. Baik. Jadi ini global tentang apa? Syarat la ilaha illallah. Jadi sebelum kita uraikan dalil-dalilnya, saya terangkan satu persatu. Ya, saya ulangi dulu. Syarat la ilaha illallah ada berapa? Ya, 8. Ya, 7 umumnya ya, tapi lengkapnya berapa? 8. Yang pertama, al-ilm. Lawan dari ilmu apa? Jahil. Jadi dia mengilmui la ilaha illallah, tidak boleh jahil tentangnya. Itu sekaligus ya, diketahui syaratnya, sekaligus tahu lawannya. Jadi saya ingatkan lawannya sekarang. Diilmui, tidak boleh apa? Jahil. Yang kedua, yakin. Yakin, lawannya asyak. Dia yakin, tidak boleh ragu di dalamnya. Iya. Baik. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas lawannya apa? Syirik, ria. Tidak boleh dia ada kesyirikan, ria di dalamnya. Atau apa namanya? Keterpaksaan. Ya, baik. Syirik dan ria ya, dimasukkan 3. Terus yang keempat, as-sidq, kejujuran. Tidak boleh apa? Tidak boleh dusta di dalamnya. Tanpa kejujuran, ketulusannya, tidak ada kedustaan. Kemudian yang kelima, al-mahabbah, kecintaan. Tidak boleh apa? Tidak boleh ada kebencian. Iya. Kemudian yang keenam adalah al-inqiyad. Al-inqiyad lawannya apa? Hah? Apa? Jadi kalau al-inqiyad dia terikat dengannya. Terikat dengannya. Tidak pernah dia merasa dirinya apa? Bebas darinya. Iya, dia merasa terikat. Kemudian wal qabuli laha, dan menerima. Al-qabul lawannya apa? Lawannya ar-rad. Dia tidak pernah menolaknya. Ya. Dan yang ke-8 jelas ya, dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini dulu yang mungkin kita bisa kaji di pertemuan ini. Ya, karena apa namanya? Penyandaran kepada mengisi satu persatu di pembahasan syarat, menguraikan dalil-dalilnya, ini panjang ya untuk dibahas. Iya. Tapi itu tadi globalnya kita catat dengan bagus itu tadi syarat la ilaha illallah. Saya ulangi sekali lagi, syarat la ilaha illallah. Jadi yang pertama tadi sesuai dengan bait syairnya, ilmu lawannya apa?
Jahilan. Yakin lawannya ragu, syak. Ikhlas lawannya syirik atau riya. Kemudian sidik lawannya al-kadhib. Kejujuran lawannya dusta. Mahabbah lawannya al-bughd. Al-inqiyad lawannya at-tark, meninggalkan atau dia merasa bebas darinya. Tark. Kemudian yang ke-7 apa? Al-qabul, menerimanya, lawannya ar-rad. Baik. Yang ke-8 tambahannya jelas ya di bait syairnya. Insyaallah taala kita akan uraikan nanti di pertemuan berikutnya dengan dalil-dalilnya. Baik. Jadi ini kalau dipahami, diketahui, baru dia mengerti la ilaha illallah. Namanya pernah mempelajarinya. Iya. Sisa diamalkan di dalam kehidupannya. Dia terapkan dari konsekuensinya. Nah, ini kalau mewarnai kehidupan, inilah yang menjamin seorang hamba memperoleh berbagai keutamaan la ilaha illallah yang telah disebutkan itu. Jadi sekali lagi penegasan penulis, la ilaha illallah bukan sekedar ucapan lisan. Ada syarat-syarat, ada konsekuensi di belakangnya. Dan ini penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Iya. Karena itu orang kafir ketika diucapkan, dia aja mengucapkan la ilaha illallah, itu kalau dia ikut, itu betul-betul dia tahu konsekuensinya. Dia tahu konsekuensinya. Dia harus kafir terhadap segala yang dia ibadahi sebelumnya. Dia harus memusuhi kaum musyrikin. Ya, dia harus memusuhi siapa yang memusuhi agama. Itu dimengerti oleh kaum musyrikin. Karena itu yang masuk Islam, dia masuk Islam dengan segala konsekuensinya. Ya, dan yang tidak mau, mereka bersombong karena dia tahu konsekuensinya apa. Ya, baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.